Selesailah kisah kaum Nabi Nuh dalam sejarah. Mayoritas di antara mereka yang mendustakan ajarannya telah dihancurkan oleh bencana banjir. Sedangkan minoritas di antara mereka dapat kembali memakmurkan bumi sebagai wujud dari sunnatullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 83 yang artinya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 48. Telah difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Berputarlah roda kehidupan dan datanglah janji Allah. Setelah datangnya bencana, tiada yang tersisa dari manusia di muka bumi kecuali orang-orang yang beriman saja. Tiada satu hati yang kafir pun berada di muka bumi, dan setan mulai mengeluhkan rasa penganggurannya. Berlalulah tahun demi tahun, lalu matilah para orang tua dan anak-anak, dan datanglah anak dari anak-anak. Manusia lupa akan wasiat Nabi Nuh dan mereka kembali menyembah berhala. Mereka menyimpang dari penyembahan yang semata-mata untuk Allah. Akhirnya, tipuan kuno itu berulang kembali. Para cucu kaum Nabi Nuh berkata, "Kita tidak ingin melupakan kakek kita yang Allah selamatkan mereka dari banjir." Oleh karena itu, mereka membuat patung-patung orang-orang yang selamat itu yang dapat mengingatkan mereka dengannya. Dan pengagungan ini semakin berkembang generasi demi generasi. Namun akhirnya penghormatan itu berubah menjadi penghambaan. Patung-patung itu berubah dengan bisikan syaitan menjadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bumi kembali mengeluhkan datangnya kegelapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan berikutnya, Nabi Hud alaihi salam, di tengah-tengah kaumnya. Al-Qur'anul Karim menyingkap ceritanya setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud alaihi salam berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik di saat itu, dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Quran surah Fussilat ayat 15. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya, bahkan mereka siap berperang atas namanya. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Namun sayangnya, mereka tidak melihat hal lain selain kecongkakan mereka. Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan lain bagi kalian selainnya." Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak akan pernah dicabut kembali. Lalu kaumnya bertanya kepada Nabi Hud alaihissalam, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa yang kau inginkan?"
Nabi Hud alaihi salam memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Ia tidak menginginkan sesuatu pun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah terhadap mereka, bagaimana Dia menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh, bagaimana Dia memberi mereka kekuatan fisik, bagaimana Dia menempatkan mereka di muka bumi yang penuh dengan kebaikan, bagaimana Dia mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Kaum Hud membuat kerusakan dan mengira mereka orang-orang yang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya?" Nabi Hud alaihi salam menjawab, "Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan." Kaum Nabi Hud berkata, "Apakah engkau akan mengatakan, wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang bertebangan di udara, kita akan hidup kembali?" Lalu Nabi Hud alaihi salam menjawab, "Kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang kalian lakukan." Setelah mendengar jawaban itu, meledaklah tertawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud, demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati, dan ketika mati jasadnya akan rusak, dan ketika jasadnya rusak ia akan menjadi tanah, kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Nabi Hud alaihi salam menerima pertanyaan-pertanyaan semacam ini dengan penuh kesabaran yang mulia. Kemudian ia mulai menerangkan kepada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah suatu hal yang penting yang berhubungan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia juga sesuatu yang penting yang juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Nabi Hud alaihi salam menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh semua nabi berkenaan dengan hari kiamat. Sesungguhnya hikmah sang pencipta tidak menjadi sempurna dengan sekadar memulai penciptaan kemudian berakhirnya kehidupan para makhluk di muka bumi ini. Lalu setelah itu tidak ada hal lain. Ini adalah masa tenggang yang pertama dari ujian, dan ujian tidak selesai dengan hanya menyerahkan lembar jawaban. Harus juga disertai dengan koreksi terhadap lembar jawaban itu, memberi nilai dan menjelaskan siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Analogi ini bisa kita pakai sebagai bentuk hujah dan sebagai penjelas kepada kita semua, kepada orang-orang yang bertanya, bahwa kelak Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan mengoreksi seseorang, akan memberikan penilaian hingga diketahui siapa yang lulus, siapa yang gagal. Manusia selama hidup di dunia tidak hanya mempunyai satu tindakan. Ada yang berbuat kelaliman, ada yang membunuh, ada yang melampaui batas. Seringkali kita melihat orang-orang lalim pergi dengan bebas tanpa menjalani hukuman. Cukup banyak orang-orang jahat namun mereka mendapat fasilitas mewah dan mendapatkan penghormatan serta kekuasaan. Lalu kemana orang-orang yang teraniaya akan mengadu, dan kepada siapa orang-orang yang menderita ini akan mengeluh? Nah, logika keadilan menuntut adanya hari kiamat. Sesungguhnya kebaikan tidak selalu menang dalam kehidupan, bahkan terkadang pasukan kejahatan berhasil membunuh dan memperdaya para pejuang kebenaran. Lalu apakah kejahatan ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan balasan? Sungguh itu adalah suatu kezaliman besar, terhampar seandainya kita menganggap bahwa hari kiamat tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas diri sendiri, dan Allah mengharamkannya terjadi di antara hamba-hambanya. Maka adanya hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan
adalah sebagai bukti kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari kiamat adalah hari di mana semua persoalan akan disingkap di depan Sang Pencipta dan akan ditinjau kembali, dan Allah akan memutuskan hukum di dalamnya. Inilah kepentingan pertama tentang hari kiamat yang berhubungan langsung dengan keadilan Allah. Ada kepentingan lain berkenaan dengan hari kiamat yang berhubungan dengan perilaku manusia sendiri, bahwa keyakinan dengan adanya hari akhir, mempercayai hari kebangkitan, perhitungan amal, penerimaan pahala dan siksa, dan kemudian masuk surga atau neraka, semuanya adalah perkara-perkara yang langsung berkenaan dengan perilaku manusia, di mana konsentrasi manusia dan had atau hukuman mereka akan tertuju dengan alam lain setelah alam dunia ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan terbelenggu oleh kenikmatan dunia, kerakusan kepadanya, dan egoisme untuk menguasainya. Mereka tidak perlu gelisah saat mereka tidak berhasil melihat balasan usaha mereka dalam umur mereka yang pendek dan terbatas. Dengan demikian, manusia semakin meninggi dari tanah yang menjadi asal penciptaannya ke ruh yang ditiupkan oleh Tuhannya. Barangkali persimpangan jalan antara tunduk terhadap imajinasi dunia, nilai-nilainya, dan segala pertimbangan-pertimbangan di dalamnya, juga ketergantungan dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, dapat terwujud dengan adanya keimanan terhadap hari kiamat. Nabi Hud alaihissalam telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengarkannya, namun mereka tetap mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 33 sampai 37 yang artinya, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang sepertimu, niscaya bila demikian itu kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepadamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita akan mati dan hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan kembali. Demikianlah kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan nabinya sendiri. Mereka berkata kepadanya, tidak mungkin. Mereka merasa keheranan ketika mendengar bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluk? Maka kesulitan apa lagi yang ditemuinya? Kesulitan apa saja yang ditemuinya dalam mengembalikannya? Kesulitan itu disesuaikan dengan tolok ukur manusia yang tersembunyi dalam ciptaan. Maka tolok ukur manusia tersebut tidak dapat diterapkan kepada Allah karena dia tidak mengenal kesulitan atau kemudahan. Ketika dia ingin membuat sesuatu, maka dia hanya sekedar mengeluarkan perintah. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya, kun fayakun, jadilah, lalu jadilah ia. Kita juga memperhatikan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 33, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya. Sebutan bagi mereka adalah Al-Mala, ialah para pembesar. Mereka dinamakan Al-Mala karena mereka suka berbicara dan mereka punya kepentingan dalam berkesinambungan situasi yang tidak sehat. Kita akan menyaksikan mereka dalam setiap kisah para nabi. Orang-orang yang ada pada zaman Nabi Hud, sifat-sifat mereka, pendustaan mereka,
itu akan kita saksikan kebanyakan dalam setiap kisah para nabi. Kita akan melihat para pembesar kaum, orang-orang kaya di antara mereka, orang-orang elit di antara mereka yang menentang para nabi dan rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka di dalam firman-Nya, dan apa yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Karena pengaruh kekayaan dan kemewahan hidup, lahirlah keinginan untuk meneruskan kepentingan-kepentingan khusus, dan dari pengaruh kekayaan dan kekuasaan muncullah sikap sombong. Para pembesar itu menoleh kepada kaumnya sambil bertanya-tanya, "Tidakkah nabi ini manusia biasa seperti kita? Ia makan dari apa yang kita makan dan minum dari apa yang kita minum. Bahkan barangkali karena kemiskinannya ia sedikit makan dari apa yang kita makan dan ia minum. Menggunakan gelas-gelas kotor sementara kita minum dari gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maka bagaimana ia mengaku berada dalam kebenaran dan kita dalam kebatilan? Ini hanyalah manusia biasa. Maka bagaimana kita menaati manusia biasa seperti kita? Kemudian, mengapa Allah memilih manusia di antara kita untuk mendapatkan wahyunya? Untuk kepentingan apa Allah menunjuk manusia di antara kita untuk menerima wahyunya?" Para pembesar kaum Nabi Hud berkata, "Bukankah hal yang aneh ketika Allah memilih manusia biasa di antara kita untuk menerima wahyu darinya?" Nabi Hud alaihi salam balik bertanya kepada mereka, "Apa anehnya hal itu? Sesungguhnya Allah mencintai kalian dan oleh karenanya Dia mengutusku kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Sesungguhnya perahu Nuh alaihi salam dan kisah Nuh alaihi salam tidak jauh dari ingatan kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang pernah terjadi. Orang-orang yang menentang Allah telah dihancurkan. Begitu juga orang-orang yang akan mengingkarinya pun akan Allah hancurkan, sekuat apapun mereka." Para pembesar kaum ini masih bebal kembali bertanya sembari mengejek, "Siapa yang dapat menghancurkan kami, wahai Hud?" Nabi Hud alaihissalam dengan tegas menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud alaihissalam berkata, "Tuhan-Tuhan kami akan menyelamatkan kami." Nabi Hud memberitahu mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini dengan maksud mendekatkan mereka kepada Allah, pada hakikatnya justru malah menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia, sedangkan kekuatan lain di bumi tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat. Perdebatan dan pertarungan antara Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya semakin seru saja. Dan setiap kali pertarungan berlanjut dari hari ke hari, dan semakin hari berlalu, kaum Nabi Hud alaihissalam meningkatlah kesombongan mereka, pembangkangan mereka, kegilaan mereka. "Sesungguhnya engkau menghina Tuhan kami dan Tuhan kami telah marah kepadamu, dan karena kemarahannya engkau menjadi gila." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kaum Ad berkata, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Sampai pada batas inilah penyimpangan itu telah terjadi pada diri mereka, sampai pada suatu batas bahwa mereka menganggap Nabi Hud telah mengigau karena salah satu Tuhan mereka telah murka kepadanya, sehingga Nabi Hud mereka ejek telah terkena penyakit gila. Nabi Hud alaihissalam tidak membiarkan anggapan mereka bahwa ia gila dan mengigau. Namun ia tidak bersikap emosi, tapi ia menunjukkan sikap tegas ketika mereka mengatakan, "Dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu." Setelah tantangan ini, tidak ada lain bagi Hud kecuali memberikan tantangan yang sama. Nabi Hud alaihissalam hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud hanya memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan dakwahnya. Nabi Hud alaihissalam berkata, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surah Hud ayat 54-57 yang artinya, "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku,
Dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Manusia akan merasa keheranan terhadap perlawanan kepada kebenaran ini. Seorang lelaki menghadapi kaum yang kasar dan keras kepala serta bodoh. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala dari batu dapat memberikan gangguan. Manusia sendiri mampu menentang para tiran dan melumpuhkan keyakinan mereka, serta berlepas diri dari mereka dan dari Tuhan mereka. Bahkan ia siap menentang mereka dan menghadapi segala bentuk makar mereka. Ia pun siap berperang dengan mereka dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat dan Maha Benar. Dialah yang menguasai setiap makhluk di muka bumi, baik berupa binatang, manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada suatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun itu sedikit. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kepercayaan pada janji Allah, serta merasa tenang dengan pertolongannya, Nabi Hud alaihi salam menyeru orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi Hud melakukan yang demikian itu meskipun ia sendirian dan merasakan kelemahan, karena ia mendapatkan keamanan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembicaraannya, Nabi Hud alaihi salam menjelaskan kepada kaumnya bahwa ia melaksanakan amanat dan menyampaikan agama. Jika mereka mengingkari dakwahnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti mereka dengan kaum selain mereka. Yang demikian ini berarti mereka sedang menunggu azab yang akan datang kepada mereka. Demikianlah Nabi Hud alaihi salam menjelaskan kepada mereka bahwa ia berlepas diri dari mereka dan dari Tuhan mereka. Ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Ia mengetahui bahwa siksa akan turun di antara para pengikutnya yang menentang. Beginilah hukum kehidupan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa orang-orang kafir meskipun mereka sangat kuat ataupun mereka sangat kaya. Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya menunggu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadilah masa kering di muka bumi di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala mereka. Kaum Nabi Hud alaihi salam segera menuju kepadanya dan bertanya, "Mengapa terjadi kekeringan ini, wahai Hud?" Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya Allah murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah akan rela terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian." Namun kaum Nabi Hud justru mengejeknya dan malah semakin menentangnya. Maka masa kekeringan semakin meningkat dan menguningkan pohon-pohon yang hijau, dan matilah tanaman-tanaman. Lalu datanglah suatu hari di mana terdapat awan besar yang menyelimuti langit. Kaum Nabi Hud begitu gembira dan mereka keluar dari rumah sambil berkata, "Hari ini kita akan dituruni hujan." Tiba-tiba udara berubah dari yang tadinya sangat kering dan panas kini menjadi sangat dingin. Angin bertiup dengan sangat kencang. Semua benda menjadi bergoyang. Angin terus-menerus bertiup malam demi malam, hari demi hari. Setiap hari, setiap saat rasanya semakin dingin saja. Kaum Nabi Hud alaihi salam mulai berlarian. Mereka segera menuju ke tenda dan bersembunyi di dalamnya. Angin semakin bertiup dengan kencang dan menghancurkan tenda-tenda. Angin menghancurkan pakaian dan menghancurkan kulit. Setiap kali angin bertiup, ia menghancurkan dan membunuh apa saja yang ada di hadapannya. Angin bertiup selama 7 malam dan 8 hari dengan mengancam kehidupan dunia. Kemudian angin berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka,
Berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kemudian dilanjutkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat ke-7 yang berarti, yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Tidak ada yang tersisa dari kaum Nabi Hud alaihissalam kecuali pohon-pohon kurma yang lapuk. Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat, sedangkan orang-orang yang menentangnya telah binasa. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita baca, mengambil hikmah dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, dan kita semua bisa meningkatkan keimanan kita dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya.